Baik, terima kasih eh, Bapak Ibu pada hari ini sudah bersedia hadir meluangkan waktunya dalam kegiatan komunitas belajar pada hari ini. Sebelumnya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, nama budaya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ikomang Arya Wirasuryawan, mengampu Mapel Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan atau PJOK, bertugas di SD Negeri 12 Memecutan, yang dimana kali ini saya diberikan kesempatan untuk menjadi host atau pembawa acara. Yang pertama-tama yang kami hormati Bapak Pelaksana Tugas Kepala Sekolah SD Negeri 12 Memecutan, Bapak Ikomang Adi Suardita, SPD SD, MPD. Yang terhormat narasumber Ibu Niluh Sadewi Witnyani, SPD. Yang terhormat moderator Ibu Niluh Putu Suardiningsih, SPD. Yang saya hormati pula Bapak Ibu peserta pelatihan virtual yang hadir pada seri pertama ini. Salam dan bahagia. Bapak Ibu, perlu kami perkenalkan, kami dari komunitas belajar bersemayagi atau singkatan dari belajar bersama, berkarya, dan berbagi. SD Negeri 12 Pemecutan. Bapak Ibu, adapun tata tertib yang harus kita bersamai agar terciptanya kelancaran kegiatan ini. Yang pertama, kami harapkan Bapak Ibu menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon saat presentasi berlangsung. Yang ketiga, hadir seutuhnya dalam menerima materi. Yang keempat, memaksimalkan fitur chat jika terjadi kendala dan ada pertanyaan, silakan menggunakan fitur chat. Yang kelima, klik raise hand sebelum Bapak Ibu bertanya atau saat sesi tanya jawab. Kemudian yang keenam, jika ada gangguan teknis, baik itu kuota, wifi, ataupun suara-suara di luar ruangan, jadi tidak usah khawatir, itu adalah hal yang wajar. Bapak Ibu, izinkan saya membacakan susunan acara atau kegiatan kita dalam komunitas belajar bersemayagi pada hari Sabtu 12 Oktober 2024. Yang pertama, pembukaan acara dari host. Kemudian yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, doa bersama. Yang keempat, sambutan Bapak PLT Kepala Sekolah SD Negeri 12 Memecutan. Yang kelima, presentasi pemaparan materi oleh narasumber yang tentunya didampingi oleh moderator. Kemudian yang keenam, tanya jawab dan diskusi. Yang ketujuh, doa, foto bersama, dan penutup. Baik, Bapak Ibu, untuk agenda yang pertama, pembukaan, saya sudah buka dengan salam tadi. Berikut kita akan masuk ke agenda kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi Bapak Ibu, saya mohon share screen. Mari kita sama-sama menyanyikan Indonesia Raya, namun mic tetap off nih.
Baik, Bapak Ibu, kita sudah bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berikut kita akan masuk ke agenda berdoa bersama. Mari Bapak Ibu mengambil sikap duduk yang baik. Kita akan hening sebentar, kita bersyukur ke depan Tuhan karena kita pada hari ini bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke agenda keempat, yaitu sambutan Bapak PLT Kepala Sekolah SD Negeri 12 Pemecutan, Bapak Ikomang Adi Suardita SPD SD MPD, sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Jadi untuk waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Suara saya bisa didengar dengan jelas ya Pak Komang. Sudah Bapak. Baik, terima kasih karena tadi ada sedikit kendala di ruangan terkait sinyal. Baik, sebelum lanjut, izinkan saya maturkan pangastuhara panganjali Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru di anggota komunitas SDN 12 Pemecutan bersemayagi, lalu Bapak Ibu Guru di SD 18 Pemecutan yang juga pada hari ini ikut dalam kegiatan komunitas. Nah, pertama-tama puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya lah kita masih bisa mengikuti kegiatan walaupun secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah saya mengapresiasi sekali Bapak Ibu tim dari eh, komunitas belajar bersemayagi yang sudah bisa merancang kegiatan hari ini untuk pertama kalinya melaksanakan webinar walaupun belum secara terbuka ya, masih lingkup 2 sekolah saja, tetapi sudah bisa melaksanakan itu sudah luar biasa. Jadi terima kasih atas usaha, atas kinerja dan istilahnya usaha yang sudah dilakukan. Lalu yang kedua, mudah-mudahan dalam perjalanannya komunitas bersemayagi SDN 12 Pemecutan ini nanti bisa konsisten dalam berkegiatan, juga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru di kelasnya masing-masing. Jadi tidak hanya sekedar seremonial, istilahnya ada kegiatan komunitas, tetapi dimanfaatkan untuk benar-benar mengambil inspirasi dari apa yang disampaikan oleh narasumber yang nantinya bisa Bapak Ibu terapkan, ambil modifikasi untuk di kelasnya masing-masing. Ya, jadi ada manfaatnya walaupun itu tidak sepenuhnya Bapak Ibu lakukan di kelas. Jadi masih ada yang bisa diambil. Lalu selanjutnya semoga nanti dalam perjalanannya komunitas bersemayagi ini bisa meningkat ya, bisa meningkat kegiatannya, tidak hanya webinar tetapi diskusi antar guru, antar fase bisa dilakukan. Lalu ada juga nanti mungkin kegiatan kolaborasi dengan komunitas belajar lain, siapa tahu nanti bisa dilakukan. Yang jelas semoga kegiatan komunitas bersemayagi ini dapat berlangsung secara kontinu atau berkelanjutan dan berdampak kepada guru dan juga murid nantinya di kelasnya masing-masing. Saya tidak akan banyak istilahnya memberikan kata sambutan ataupun kata-kata nanti sebagai awal. Jadi nanti akan lebih banyak kita berdiskusi dan juga menyimak
apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan para Mas Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Silakan. Baik, terima kasih Pak Komangadi. Jadi ini kita ketahui bersama bahwa dalam komunitas Bersemayagi ini adalah seri pertama kita dalam melakukan sesi virtual, pelatihan virtual. Jadi terima kasih Pak Komangadi, mohon bimbingan selalu agar ke depannya komunitas belajar jauh lebih baik dan tentunya bermanfaat dalam implementasi pembelajaran yang bermakna. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke inti dari kegiatan kita, yaitu presentasi pemaparan materi oleh narasumber, yang dimana materi yang akan disampaikan yaitu keterampilan sosial dan emosional untuk pembelajaran yang berkualitas. Sebagai moderator, Ibu Nilo Putuswardiningsih SPD, dan sebagai narasumber Ibu Nilo Sadewi Witnyani. Untuk itu, acara ataupun kegiatan pada hari ini saya serahkan penuh kepada moderator, Ibu Nilo Putuswardiningsih SPD. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Komang atas kesempatannya. Mohon izin. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, senang sekali saya Nilo Putuswardiningsih, moderator sesi pada hari ini. Ya, bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Astungkare, sehat dan bahagia. Mari kita bersyukur di tengah segala aktivitas, kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan kesempatan-kesempatan baik untuk terus meningkatkan diri dan berproduktivitas. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Sadewi Widiani. Di mana menurut Tiang, beliau adalah seorang guru hebat yang energik dan bersemangat. Mampu juga mengelola kelasnya dengan baik dan juga penuh kreativitas. Beliau akan membawakan materi dengan tema keterampilan sosial dan emosional untuk pembelajaran yang berkualitas. Di sini untuk sesi pertama, Ibu Sadewi akan menyampaikan materinya selama 35 menit. Dilanjutkan 15 menit sesi tanya jawab. Siapkan fokus Bapak Ibu sekalian. Saya persilahkan kepada Ibu Dewi untuk menyampaikan materi. Silakan Bu Dewi. Baik, terima kasih Ibu Atik atas kesempatannya. Yang awali dengan panganjali umat Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, yang harapkan semuanya bersemangat ya hari ini karena pertama kalinya kami di SD Negeri 12 Pemecutan mengadakan kegiatan webinar. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, khususnya Bapak Ibu di SD Negeri 18 Pemecutan, kami di SD Negeri 12 Pemecutan memiliki komunitas belajar Bersemayagi yang mana setiap bulannya kami berkegiatan. Namun untuk pertama kalinya kami mengadakan webinar seperti ini dan melibatkan sekolah lain. Untuk sistem kami mengadakan kegiatan, biasanya kami bergiliran Bapak Ibu setiap bulan sekali. Jadi kebetulan sekali hari ini saya mendapat giliran untuk menjadi narasumber. Jadi bukan berarti saya dari narasumber
sudah bagus seperti itu. Jadi kebetulan saja saya hari ini diberikan kesempatan untuk belajar menjadi narasumber. Nanti ke depannya apabila ada penyampaian Tiang ataupun isi dari materi yang Tiang sampaikan ada yang kurang, mungkin nanti Bapak Ibu yang sudah banyak pengalamannya nanti bisa saling berbagi bersama Tiang. Untuk hari ini Tiang awali dari memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin untuk slide share nih Pak Bapak Ibu. Ya, apa sudah terlihat? Sudah, Bu, sudah. Masih Ya. proses. Oh ya. Sudah Pak Ibu? Sudah, sudah. Sudah. Ya. Jadi seperti yang terlihat di slide, Tiang adalah guru sederhana, masih sedikit sekali pengalamannya. Jadi nama Tiang Nilus Sadewi Widiani, yang lahir di Blimbing 13 Maret 1993, sebuah Banjar di Karangasem. Jadi saya dari Karangasem, Bapak Ibu. Lalu saat ini saya menjadi guru kelas 5 di SD Negeri 12 Pemecutan. Lalu untuk pengalaman kerja bisa dilihat di slide, pengalamannya masih sangat-sangat minim. Jadi saya tamat kuliah itu tahun 2015, lalu baru selesai yudisium, tidak sempat saya wisuda. Jadi dalam hidup saya belum pernah merasakan wisuda Bapak Ibu. Jadi setelah yudisium saya langsung berangkat ke NTT untuk mengikuti kegiatan SM3T. Jadi sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Jadi di sekolah yang masih minim sekali fasilitas listrik, air, dan juga fasilitas belajar lainnya. Lalu sebagai reward dari pemerintah setelah mengikuti SM3T, saya mendapat reward untuk mengikuti PPG selama 1 tahun, PPG Prajabatan. Kemudian setelah PPG saya mengabdi di SD Negeri 2 Kesimpar, Karangasem. Lalu per 2018 saya langsung lulus PNS di SD Negeri 14 Pemecutan, seangkatan sama Bu Nova, sama Bu Desi di SD 12 seperti itu. Jadi pengalamannya masih kurang. Selama 6 tahun di SD Negeri 14 Pemecutan, secara tiba-tiba diberikan SK mutasi oleh Dinas per 1 Juli 2024, dimutasi ke SD Negeri 12 Pemecutan. Jadi dari segi pengalaman di SD Negeri 12 masih sangat-sangat kurang karena masih fase adaptasi Bapak Ibu ya. Untuk pengalaman lainnya tidak banyak, salah satunya mungkin saya pernah menjadi tim penulis soal OSN SD tingkat kecamatan Denpasar Utara tahun 2022. Saya juga waktu itu pernah bersama Bu Nova, bersama Pak Kepala Sekolah kita, diminta bantuan oleh dinas untuk mendampingi guru-guru P3K, guru-guru K2 yang akan ikut tes P3K seperti itu. Jadi guru-guru yang lumayan berumur, jadi kami mendampingi mereka bagaimana ikut tes P3K. Karena kebetulan waktu itu saya bersama Bu Nova lumayanlah tinggi nilai CAT-nya. Jadi diberikan kesempatan untuk mendampingi mereka belajar. Itu saja Bapak Ibu, pengalamannya sangat sedikit ya. Jadi terima kasih sekali kepada Bapak Kepala Sekolah diberikan kesempatan untuk hari ini menjadi narasumber webinar. Niki judul webinar Tiang hari ini, materi Tiang hari ini, yakni keterampilan sosial dan emosional untuk pembelajaran yang berkualitas. Mengapa Tiang rasa ini perlu? Karena kita sebagai guru tidak lepas dari kita bersosial, entah itu bersama siswa, bersama rekan guru, dan juga kadang-kadang kita memiliki status sebagai istri, sebagai suami, sebagai masyarakat. Sangat-sangat perlu kita sebagai guru untuk melatih keterampilan sosial dan emosional kita. Demikian juga kita sebagai guru perlu untuk melatih kecerdasan emosional sosial siswa karena salah satu dimensi profil pelajar Pancasila itu sendiri adalah ada dimensi mandiri yang mana terdapat elemen regulasi emosi.
Seperti itu. Nanti yang di depan selanjutnya yang akan jelaskan. Lalu sebelum lanjut ke materi, ada baiknya kita ice breaking sedikit ya Bapak Ibu. Jadi mohon dihidupkan semua kameranya, di-on-kan. Jadi dari 9 emosi atau perasaan yang ada di layar Niki, silakan Bapak Ibu pilih salah satu emosi atau perasaan yang paling menggambarkan emosi Bapak Ibu saat ini. Nah, caranya bagaimana? Bapak Ibu silakan pilih di menu di bawah di Zoom-nya ada menu reaction seperti itu. Boleh dipilih salah satu biar yang tahu bagaimana reaksi Bapak Ibu atau bagaimana emosi Bapak Ibu hari ini. Ayo dipilih di bawah. Boleh yang berbunga-bunga seperti saya coba ya. Saya contohkan. Maaf. Ya, saya contohkan ya. Ini ekspresi saya hari ini. Ya, tertawa, bersemangat. Ayo Bapak Ibu, silakan dilakukan di bawah di menu reaction. Ya, Bu Ati sama juga tertawa seperti saya, terbawa. Oke, Pak Komang Adi nyengir, tertawa juga, bahagia. Bu Desi agak termenung ini, nanti saya tanyakan kenapa ya. Ada lagi? Pak Agung, oke, Pak Agung saya lihat, wah hati dikasih ini sama Pak Agung ya. Mungkin lagi berbunga-bunga hatinya Pak ya. Lalu guru yang lain, oke, Pak Gede saya lihat ada menangis, ada tapi tertawa, bagaimana itu ya? Nanti kita lihat penjelasannya. Pak Erman, oke, berbunga-bunga, mungkin sedang jatuh cinta. Lalu yang lain, oke, ayo Bapak Ibu, ya, yang tunggu ya nanti sambil jalan kita mengekspresikan lagi. Nah, yang lanjut lagi, oke, ini ada Bu Mun, maaf, ada Bu Mun berkacamata, oke, merasa keren bagi Bu Mun ya. Oke, saya lanjut share screen ya Bapak Ibu. Nah, mengapa Tiang minta Bapak Ibu untuk memberikan atau menginformasikan emosi yang Bapak Ibu rasakan? Jadi salah satu bagian dari kecerdasan emosional itu adalah salah satunya adalah mengenali emosi dari diri kita sendiri. Jadi sangat perlu kita sebagai guru mengenali emosi yang kita rasakan sehingga nantinya untuk selanjutnya kita bisa mengelola emosi. Lanjut kita ice breaking ya. Jadi nanti mohon semuanya berpartisipasi. Ketika saya bilang sikut ini sering saya lakukan di kelas ketika saya lihat anak-anak sudah mulai bosan. Jadi saya mungkin Bapak Ibu juga lakukan pasti memberikan ice breaking salah satunya ini. Jadi karena kita webinar hari ini saya revisi sedikit, saya edit-edit sedikit untuk nanti ketika saya bilang sikut Bapak Ibu bila memegang sikut semuanya, hidupkan kameranya. Lalu ketika saya bilang sakit, silakan pegang kepalanya, sakit kepala. Lalu ketika saya bilang sekat, hubungkan kedua telunjuknya. Lalu ketika saya bilang sikat, nah sikat ini Bapak Ibu silakan chat di kolom chat, huruf apa saja bebas, yang paling cepat yang saya anggap menang. Jadi nanti reward dari guru-guru yang paling cepat membuat huruf ataupun kata boleh huruf bebas, yang penting ada chat di sini. Jadi nanti hadiahnya dikasih sama Pak Kepala Sekolah. Ya, bercanda. Jadi nanti yang menang rewardnya adalah saya kasih kesempatan memberikan menyampaikan emosi yang dirasakan, lalu memberikan alasan mengapa emosi itu Bapak rasakan. Atau kalau Bapak Ibu tidak siap, Bapak Ibu karena menang, saya kasih privilege untuk memilih orang lain untuk menyampaikan. Dengan catatan yang lain harus siap Bapak Ibu. Yang harus siap untuk berbicara. Jadi kita latih berbicara saat ini ya. Jadi ketika Bapak Ibu menang, pertama ngirim huruf ataupun kata, saya kasih reward itu menyampaikan perasaan atau boleh memilih orang lain untuk menyampaikan perasaan.
Bisa ya Bapak ya? Bisa semuanya? Semuanya bisa? Ayo dijawab Bapak Ibu, bisa ya? Oke, saya nggak bisa. Lalu bagaimana kalau nanti ketika saya bilang sikut atau sakit, tiba-tiba ada yang ngechat di grup. Berarti kan tidak sesuai dengan petunjuk. Berarti saya anggap kalah dan konsekuensinya adalah Bapak Ibu langsung menyampaikan perasaannya. Bisa? Oke, saya mulai ya. Ayo Bapak Ibu semuanya hidupkan kameranya. Kita sama-sama belajar ya. Ibu Komang Tri, oh ya, saya tahu Bu Komang Tri itu bermasalah gininya videonya. Ayo Bapak Ibu yang belum menghidupkan video, kita main game dulu. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Siap ya. Pak kasih jempolnya kalau sudah siap. Saya ulangi, kalau saya bilang sikut, sikut. Kalau saya bilang sakit, sakit kepala. Kalau saya bilang sekat, seperti ini, omong-omong kayak gitu. Kalau saya bilang sikat, langsung chat di sini, langsung apa namanya, ketik huruf H atau apapun itu, bebas. Yang penting ada huruf yang masuk. Kita tes dulu pertama. Sekat, sekat, ya sekat. Sakit, sakit. Sikut, konsentrasi, ayo. Sikut, oke. Sekat, sekat. Sikut, sakit. Ya, masih loading ya, masih loading, masih pagi. Jadi agak mencerna dulu. Sekat, sikat. Ya, ini tadi ada Pak Komang Adi, Pak Adi ternyata saat saya ngomong sekat, Pak Adinya ngirim A, jadi saya anggap Pak Adi kalah seperti itu. Contohnya ya, ini baru beneran sekarang. Tadi masih percobaan. Sekarang benerannya. Eh, siap ya? Sekat, sikat. Oke, Pak Komang Adi pertama. Silakan Pak Komang Adi, rewardnya boleh menyampaikan perasaan atau boleh menunjuk guru lain menyampaikan perasaan. Baik, saya nunjuk aja dah. Iya, berarti Pak Adi nggak berani ya menyampaikan perasaannya ya. Oh, saya menyampaikan perasaannya dulu, tapi habis itu nunjuk. Boleh nggak, Bu? Dua-duanya. Ya udah diborong. Boleh, boleh karena Bapak kepala sekolah boleh bebas. Ya, perasaan hari ini saya kok suara gini blur ya. Bisa dibilang bersemangat, bisa dibilang senang juga karena hari ini sudah bisa berjalan untuk kegiatan webinar yang pertama. Belum, Bapak, belum berjalan. Sudah berjalan Oke, setengah. alasannya apa? Alasannya kenapa Bapak bisa disampaikan kepada kami? Ya karena kan sudah bisa berjalan jadinya ya senang, Oke, lagi apa bersemangat seperti itu. Saya boleh nunjuk yang lain nggak? oke. Boleh ya Bu ya, boleh Oke, ya, karena boleh Bapak ya. boleh, 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 boleh. Boleh dah. Kalau nunjuk SD 12 kayaknya nggak seru deh. Saya nunjuk SD 18 aja dah. Ya, tepat sekali. Biar ada interaksi. Eh, ini tadi saya sama Bu Nova pengimbasan. Kayaknya Bu Nova ini masih ada di room. Silakan Bu Nova disampaikan apa perasaannya hari ini. Sambil saling mengenal juga Bapak ya. Iya betul. Ayo Saya Ibu Nova ditunjuk sama Bapak Kepala Sekolah kita. Ibu Nova. Nah, sudah. Jangan Ampun, Bapak. Nih, saya ulang ya. Boleh saya nunjuk dua Bu Sadewi? ya ampun, oke lah. Ampura Harus tidak sedikit. terdengar, Bapak. Oh, tidak terdengar ya. Jadi tadi kan ada permainan. Jadi permainannya itu me Kerasin dong. nih kan dikerasin kan nih. Menyampaikan emosi yang Ya, dirasakan. menyampaikan emosi yang dirasakan. Ada pilihannya emosinya Bu Sadewi. Oh ya, ada emosi marah bisa, Oh, emosi marah. bersemangat, Ada sedih, emosi shock atau nggak? kecewa. Ya,
bisa setiap Oh, orang so- punya oh emosinya ya. yang berbeda. Nanti Silakan saya Bu Nova, jelaskan apa tentang emosinya hari ini dan juga alasannya seperti apa? Silakan Bu Nova. ya Ibu Nova. Hidupkan videonya Ibu Nova biar semuanya kami kenal. Om Swastiastu. Saya Ibu Nova. Suara saya masuk nggih, Pak? Masuk, masuk, masuk. Masuk. Jelas, jelas sekali. Oke. Silakan. Perasaan saya saat ini bisa dikatakan agak bingung. Bingung karena kegiatan hari ini sedikit agak menumpuk. Mohon maaf ya, Pak Komang. Ada pengimbasan di SD 21, kemudian mengikuti webinar di mengikuti webinar dari SD 12, kemudian juga mengisi suling jar, jadi agak bingung membagi waktu. Oh, Mungkin masa. demikian Bapak, terima kasih. Oh gitu. Terima kasih Bu Nova. Ya, Itu terima Bapak kasih Bisa Dewi. keluhan dari guru-gurunya mungkin bisa didengarkan Pak ya. Saya rasa setiap guru juga seperti itu ya. Hari ini hari Sabtu tapi kegiatannya padat. Iya. Aduh, Ya. Mau ya, lagi sekali Bapak Ibu videonya? boleh kalau dikasih. Lagi sekali ya, masih waktunya. Sekat. Sekat, semuanya sekat. Sakit. Sakit, sakit, oke. Sikut. Sikut, sikut. Sekat. Sakit. Sekat. Sikut. Sekat. Oke, udah mulai konsentrasi. Sikat. Oke, yang pertama Bu Desi menang. Oke, silakan Bu Desi, rewardnya mau diambil, bagaimana caranya diambil? Oke, silakan. Baik, terima kasih Bu Sadewi. Apakah suara saya masuk? Iya. Baik, untuk hari ini saya menyampaikan perasaan saya terlebih dahulu. Baru saya menunjuk, boleh nggak seperti itu? Wah, kok sepertinya Boleh, keduanya ini mau diambil ya? Boleh lah, khusus untuk Bu Desi juga. Silakan Bu Desi. Ya, baik. Kalau tadi Bu Nova bilang agak banyak kegiatan ya hari ini ya. Kalau saya ini tadi perasaannya lelah karena kemarin habis ada gaya adat. Lelah, oke. Lalu ada lagi Ya, pertanyaan yang lain? terus sekarang sudah semangat nih tadi karena ada ice breaking-nya sampai saya sudah ketik tinggal klik enter aja nanti makanya biar saya yang pertama gitu. Oke. Jadi Bu Desi bersemangat Ya sekali itu untuk perasaan saya hari ini ya mengikuti webinar ya. Ya untuk lanjut, sekarang saya mau mau menunjuk tunjuk mungkin? ya. Saya mau tunjuk Pak Agung karena ada Pak Agung konsentrasi sekali dari tadi mengikuti webinar. Terima kasih. Saya lihat juga tadi emotikonnya love gitu. Saya lihat di slide-nya. Bagaimana Bapak Agung, siap untuk menyampaikan perasaannya? Pak Agung? Kenapa nih? Gimana nih? Hah? Perasaan hari ini. Ya, menyampaikan perasaannya Pak Terima Agung. kasih. Mungkin ada perasaan yang lain? Sound dulu Niki. Sudah terdengar suara Tia? Sudah. Terima kasih waktunya. Mohon izin Bapak PLT, Kepala Sekolah, dan peserta webinar terkait perasaan gitu. Jadi perasaan Tiang hari ini terbagi begitu, Ibu dan Bapak. Jadi kenapa terbagi? Karena kebetulan sedang mengikuti dua kegiatan. Gitu. Singkat saja, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Agung. Jadi Bapak Ibu,
sepertinya hari ini Bapak Kepala Sekolah lapor ya Bapak Kepala Sekolah ya. Sepertinya hari ini guru-gurunya sedang merasa ruwet ya karena banyak sekali kegiatan yang diadakan hari ini, entah itu webinar atau mungkin ada masalah keluarga Bapak Ibu. Kita sebagai makhluk sosial pasti ada saja emosi-emosi yang terasakan. Selain dari guru, kita juga sebagai istri kadang-kadang ada masalah dengan keluarga atau di masyarakat kita ngayah seperti itu. Guru itu saya rasakan sejauh ini, dulu saya ingin menjadi guru adalah ingin santai, tapi ternyata sejak menjadi guru ternyata banyak sekali ya kerjaan selain di kelas seperti itu ya. Secara umum sebagian besar guru pasti merasakan hal yang sama dengan dia. Lalu semoga nanti materi yang saya sampaikan membantu Bapak Ibu bagaimana mengelola emosi yang dirasakan. Dan juga setelah memahami bagaimana mengelola emosi, Bapak Ibu yang harapkan bisa memberikan pembelajaran kepada siswanya agar anak-anak memahami emosi dan juga bisa mengelola emosi dan sosialnya. Seperti itu ya. Yang melanjutkan untuk share screen-nya. Sudah terlihat? Sudah, Bu, sudah. Ya. Yang lanjutkan Bapak Ibu ke materi. Nah, ini rangkuman dari materi yang akan Tiang sampaikan. Yang pertama, apa sih pembelajaran sosial emosional? Lalu ada 5 kompetensi sosial emosional menurut Kessel. Lalu Tiang akan jelaskan tentang kesadaran penuh atau mindfulness. Lalu yang terakhir, bagaimana implementasinya pembelajaran sosial emosional ini di pembelajaran atau secara eksplisit di kelas. Yang awali dengan apa itu pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional ini adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif. Jadi kata kuncinya kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Nah, lanjut ya. Menurut Kessel ada 5 keterampilan atau kompetensi sosial emosional. Dimulai dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan terakhir membuat keputusan yang bertanggung jawab. Lalu bagaimana kita menggambarkan, sebentar ya. Bagaimana kita bisa menggambarkan kompetensi sosial dan emosional sehari-hari? Jadi bahasa sehari-harinya apa sih 5 KSE ini seperti itu. Jadi yang pertama kesadaran diri, ini adalah kompetensi untuk bagaimana kita mengenal diri kita sendiri, memahami emosi yang kita rasakan. Seperti tadi Bapak Ibu menyampaikan perasaan itu berarti Bapak Ibu sudah memahami diri sendiri, memahami emosi yang dirasakan. Dan juga bagaimana kita mengenal baik buruknya diri kita sendiri. Lanjut yang kedua, manajemen diri. Itu lebih kepada setelah kita tahu emosi kita, bagaimana kita mengelola emosi yang kita rasakan sehingga nanti tidak berdampak buruk pada orang lain. Yang ketiga, kesadaran sosial. Ini lebih kepada bagaimana kita berempati dalam pergaulan, dalam sosialisasi sehari-hari, bagaimana kita lebih kepada menekankan nilai empati kita kepada orang lain. Yang keempat, keterampilan berelasi. Bagaimana kita pandai bergaul, bagaimana kita menghargai pendapat orang lain, bagaimana kita bertutur sapa, bertutur kata sopan, ramah, dan sebagainya. Lalu KSE yang terakhir mengambil keputusan. Yakni bagaimana kita mengambil keputusan yang adil, penuh pertimbangan, peduli, dan juga bagaimana kita pertanggungjawabkan keputusan yang kita ambil. Saya bahas satu persatu ini. Oh ya, ini ringkasan dari apa sih yang bisa kita lakukan dari 5 KSE. Jadi secara eksplisit apa sih yang bisa kita lakukan di kelas ataupun dengan diri kita sendiri. Yang pertama, kesadaran diri dengan mengetahui 6 emosi dasar, lalu memanajemen diri dengan salah satunya teknik STOP. Yang ketiga, kesadaran sosial dengan 3 pertanyaan empatik. Yang keempat, keterampilan berelasi 3C dengan active responding. Yang terakhir, I message.
Lalu yang keterampilan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu salah satunya tekniknya adalah PUTS, problem, option, outcomes, dan choice. Yang awali dengan kesadaran diri. Jadi sangat penting kita sebagai guru ataupun kita mengajarkan anak-anak untuk menyadari 6 emosi dasar. Jadi banyak sekali emosi atau emosi apa tuh perasaan yang ada, tapi ternyata ada 6 emosi dasar Bapak Ibu, ada senang, takut, takjub, jijik, marah, dan sedih. Jadi sangat perlu kita memahami apa sih emosi yang kita rasakan saat ini. Mengapa kita perlu memahami emosi yang kita rasakan saat ini? Itu karena kita sebagai manusia sangat perlu untuk menyadari agar emosi yang kita rasakan itu dapat dikelola sehingga nanti emosi-emosi yang tidak nyaman tidak membelenggu diri kita ataupun tidak merugikan diri kita, lebih-lebih lagi merugikan orang lain. Nah, mengapa juga kita wajib untuk membelajarkan atau mengajarkan anak-anak mengenali emosinya. Jadi saya lihat di profil pelajar Pancasila yang salah satunya itu dimensi mandiri, elemennya regulasi diri, ada sub-elemen regulasi emosi. Jadi di fase A, B, dan C kita sebagai guru SD sangat perlu kita melatih regulasi emosi anak, melatih anak-anak mengenali emosi, dan bahkan di fase C kita juga sudah melatih bagaimana anak-anak mencoba cara-cara yang sesuai untuk mengelola emosi, untuk menunjang aktivitas belajarnya. Jadi kita sangat penting untuk memahami emosi kita dan juga mengajarkan anak-anak untuk memahami emosinya. Lalu setelah kita memahami emosi, bagaimana kita bereaksi terhadap emosi yang kita rasakan. Jadi ada namanya manajemen diri. Ini lebih kepada bagaimana kita mengelola emosi kita agar emosi yang kita rasakan tidak berdampak buruk bagi kita maupun bagi orang lain. Jadi salah satu tekniknya itu stop. Jadi stop itu berhenti sejenak, take a breath itu ambil napas dalam, lalu observe, amati sensasi pada tubuh, lalu terakhir proses. Jadi kata kuncinya di sini adalah berhenti sejenak, bukan berhenti seterusnya kerjaannya tidak diambil. Jadi kita tadi mungkin kita curhat, pekerjaannya banyak, dari segala penjuru ada pekerjaan, boleh kita berhenti sejenak untuk mengambil napas. Jangan sampai seperti saya mungkin lu capek buat presentasi, saya stop, terus saya tinggalkan. Ya, tidak jadi presentasinya seperti itu. Jadi ambil napas sejenak saja, berhenti sejenak, ambil napas untuk mengamati sensasi dalam diri. Ya, sejenak, tidak lama. Lalu apa yang terjadi ketika kita menerapkan teknik stop, mengambil jeda dan menyadari napas? Ketika jeda, saraf parasimpatik kita tenang, tubuh kita diperlambat, detak jantungnya lambat, menurunkan tekanan darah, dan juga mempertajam fokus. Jadi kalau sudah riweh, ketika kita stop, kasih kesempatan tubuh kita menenangkan diri, memperlambat detak jantung, mempertajam fokus seperti itu. Lalu ketika kita mengambil napas, menyadari napas, jadi kita bernapas itu dengan sadar, jadi cemas atau stres yang kita rasakan akan berkurang dan juga mendukung kekuatan otak kita, khususnya yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi. Itu ya Bapak Ibu, jadi teknik stop itu berhenti sejenak untuk menyadari napas, mengambil napas. Lalu yang ketiga, kesadaran sosial. Jadi sebelum kita memberikan judgement kepada orang lain atau sebelum kita, bahasa gaulnya kan sebelum kita nyinyir terhadap orang lain, jadi kita pakai dulu 3 pertanyaan dasar empatik. Yang pertama, apa sih yang dirasakan orang tersebut? Apa yang membuatnya mereka merasa demikian? Dan kedua, apa yang mungkin mereka lakukan setelah merasakan itu? Lalu mengapa sih dia melakukan itu? Lalu yang ketiga, bagaimana kalau kita ada di posisi orang tersebut? Apakah kita akan bereaksi yang sama dengan orang tersebut atau mungkin yang lain? Jadi sebelum kita menjudgment orang lain, kita pakai 3 pertanyaan dasar empatik ini dulu. Ini ada sebuah kasus, contohnya di sebuah kereta api. Jadi saya ngantuk, mungkin karena kurang tidur punya bayi, atau misalkan
lagi lembur kemarinnya, jadi merasa mengantuk. Tapi setelah di kereta api, ternyata ada dua anak kecil yang berlari-larian, berteriak, tertawa, dan mondar-mandir sehingga mengganggu saya ataupun orang-orang lain di sekitarnya. Jadi saya merasa saat itu saya merasa sangat kesal ya, karena pengen tidur, oh tiba-tiba ada dua anak yang mengganggu. Jadi bagaimana kita bereaksi terhadap kejadian tersebut? Nah, kalau misalkan saya yang belum empati kepada anak tersebut, belum mengasah keterampilan empatinya, jadi saya pasti akan marah seperti ini. Saya akan menjudgment bapaknya tidak bisa mendidik anak seperti itu. Jadi saya akan berbicara seperti ini, Pak, ini tempat umum, banyak yang terganggu dan tidak bisa istirahat. Anaknya tolong dikondisikan ya Pak. Jadi langsung menjudge bapak itu tidak bisa mendidik anak, atau misalkan menjudge anak itu mengganggu saya. Jadi ternyata setelah saya memarahi bapak itu, ternyata bapaknya berbicara bahwa ibu kedua anak tersebut meninggal. Jadi 3 hari mereka nggak pernah tertawa, sedih terus. Ternyata baru sekarang tertawa, makanya bapaknya biarkan mereka tertawa. Jadi dari kasus ini kita belajar sebelum kita menjudgment atau menghakimi orang lain atau memberikan kalimat-kalimat yang jelek kepada orang lain seperti ini, pasti bapaknya tidak bisa mendidik anak. Sebelum kita melontarkan hal tersebut, ada baiknya kita mengasah empati kita dengan membayangkan bagaimana kita di posisi orang itu. Atau kalau misalkan kita tidak tahu posisi bapak itu, ada baiknya kita bertanya juga, apa sih yang terjadi? Atau misalkan ketika kita di kantor guru, ada guru yang diam atau kesal, ada baiknya kalau misalkan kita ingin tahu bapak atau ibu lihat bagaimana, kita sebaiknya tanya dulu, jangan langsung bilang jutek sekali bapak itu, jangan seperti itu. Jadi tanyakan dulu kondisi orang lain sebelum kita menjudgment orang itu. Jadi kata kuncinya setiap orang memiliki alasan untuk berperilaku tertentu. Lalu yang keterampilan yang keempat, keterampilan berelasi. Bagaimana kita berelasi seperti saya saat ini, berkomunikasi dengan Bapak Ibu, tentu masih banyak kurangnya karena baru belajar pertama kali, jadi pasti masih banyak yang kurang. Entah itu dari kejelasan, yang pertama clear, jadi yang disampaikan itu jelas, tidak berputar-putar. Lalu yang C yang kedua, confident, percaya diri, jadi kayaknya Bapak Ibu lihat, perhatikan saya masih kurang percaya dirinya ya, jadi masih dilatih Bapak Ibu karena baru pertama kali, jadi masih dilatih. Yang ketiga, tenang, calm. Jadi Bapak Ibu yang di SD 12 Pemetutan mungkin memperhatikan saya dari pagi kayak kurang tenang sepertinya kelihatannya ya, karena grogi Bapak Ibu, karena ini pengalaman pertama kali. Jadi menyampaikan sesuatu dengan tidak terburu-buru, itu 3C. Selain itu, selain 3C dalam berelasi, kita juga bisa menerapkan I message. Ini lebih kepada teknik untuk berbicara kepada seseorang, menyampaikan maksud kita dengan fokus pada perasaan. Jadi menggunakan kosakata emosi, dan kata kuncinya juga tidak memojokkan lawan bicara. Ya, kata kuncinya kita fokus pada diri kita, emosi yang kita rasakan, dan tidak memojokkan lawan bicara. Bagaimana contohnya? Mungkin ini salah satu contohnya, kita rapat di ruang guru misalkan. Ada guru yang memberikan saran untuk merevisi acara kita, Bapak Ibu mungkin dulu sebelum tahu A-message, jadi langsung kita bilang, masukan Ibu sangat mengkhawatirkan. Masukan Ibu ini jelek gini loh Bu, bikin saya khawatir seperti itu. Jadi kita fokus kepada orang lain dan menjudgment orang itu atas apa yang dibilang orang itu, kita langsung memberikan judgment pada orang itu, fokus ke hal yang dilakukan orang lain. Tapi kalau I message itu lebih fokus pada apa yang kita rasakan. Jadi kalimat di atas ini kita ganti dengan, saya merasa khawatir jika harus merevisi proposal ini. Waktu pelaksanaan acara sudah sangat dekat. Jadi fokusnya adalah perasaan diri kita, tidak menyalahkan orang lain. Orang yang memberikan saran pasti gini, oh mungkin saran kita bagus, tapi bapaknya yang belum siap untuk menerima saran kita. Seperti itu. Kondisinya yang belum siap untuk merevisi proposal ini. Jadi kalau kita langsung menjudge orang yang memberikan saran, kan akan ada konflik batin di bapak atau ibu tersebut.
Jadi intinya fokus ke perasaan kita, fokus ke emosi yang kita rasakan. Lalu yang terakhir untuk keterampilan berelasi ada active constructive responding. Jadi bagaimana kita merespon dari pernyataan seseorang. Ini contoh langsung saja ke contoh ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada anak kita, anak didik kita atau anak kandung kita bilang lolos seleksi lomba nyanyi tingkat provinsi, ada 4 cara kita merespon Bapak Ibu. Jadi yang pertama ini pasif konstruktif. Dia mengapresiasi tapi pasif, tidak memancing anaknya untuk berbicara lagi. Jadi mandek segitu saja sudah selesai. Oh, bagus bagus saja. Lalu ada pasif destruktif. Jadi sudah pasif lagi destruktif itu lebih kepada merusak. Destruktif kan bahasa Indonesianya merusak. Jadi dia mencuri fokus. Jadi yang tadinya yang dibahas adalah anaknya, ternyata dia mencuri fokus. Oh, ibu dulu juga Olimpiade Kimia juara 1. Jadi fokus ke diri sendiri, tidak fokus ke anaknya. Lalu yang ketiga ada aktif destruktif. Jadi dia aktif memberikan respon, tapi destruktif itu lebih kepada merusak atau menghambat. Jadi bilang begini, loh kok nggak izin dulu, nanti nilai sekolahnya turun, kamu buat tugas saja jarang, sekarang ikut ini lagi, makin jarang deh kamu sekolah, seperti itu. Jadi lebih kepada dia aktif tapi menghancurkan atau menghambat atau membuat anaknya merasa tidak didukung seperti itu. Lalu bagaimana yang kita harapkan? Yang kuning ini Bapak Ibu yang aktif konstruktif. Kita aktif memberikan respon, tetapi juga yang membangun. Misalkan, wah keren, apa yang harus disiapkan nih? Atau misalkan Ibu bisa bantu apa untuk persiapan kamu? Seperti itu. Atau ini, ceritain dong ke Ibu prosesnya bagaimana. Lalu contoh lain yang nyata yang kita jalani mungkin misalkan SD 18 kan sebelumnya ditunjuk sebagai contoh sekolah penggerak. Jadi siapa tahu Bu Nova misalkan cerita ke saya, Bu Dewi sekolah saya bagaimana saya bereaksi agar komunikasi saya bersama Bu Nova berjalan lanjut dengan baik seperti itu. Jadi saya harus memilih yang aktif konstruktif. Wah, selamat, udah persiapan apa aja? Atau bagaimana ceritanya Bu Nova biar jadi sekolah penggerak seperti itu. Jangan sampai saya bilang, oh cuma tingkat kota, nanti sekolah saya juga bisa tingkat nasional, kayak sombong ya. Apalagi kalau begini, nama-nama kerjaan aja Bu, paling nanti juga capek sendiri. Jangan ya, dihindari. Jadi aktif konstruktif, kita meresponnya dengan aktif dan membangun Bapak Ibu ya. Itu keterampilan berelasi nomor 4. Sekarang kita lanjut ke keterampilan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi yang terdekat kan contohnya ANBK nih. Jadi saya pakai contoh saja langsung ya. ANBK kami di SD Negeri 12 Pemecutan, kebetulan ruangan komputer kami penuh dengan barang-barang karena ada perbaikan gedung Bapak Ibu. Jadi dengan teknik POOCH ini dibaca PUT, jadi saya pertama-tama mengevaluasi dulu situasinya. Bagaimana masalah yang terjadi, masalah yang kami hadapi yaitu kami akan ANBK tapi ruangan komputernya lagi ada barang-barang banyak. Nah, lalu selanjutnya option. Jadi kita menganalisis pilihan-pilihan untuk mengatasi masalah tersebut. Misalkan saya pakai pilihan pertama, oh kita bersih-bersih dulu di komputer, pindahkan semua barangnya. Atau pilihan kedua, oh kita pakai ruang kelas. Lalu yang ketiga, oh kita nyewa tempat, misalkan. Siapa tahu ya kita kaya misalkan. Lalu dianalisis juga konsekuensinya, outcomes-nya. Jadi dipertimbangkan, oh kalau saya pilihan pertama menggunakan dibersihin ruang komputernya, apa yang terjadi. Lalu yang kedua, kalau misalkan di ruang kelas, apa yang perlu dipersiapkan, apa konsekuensinya. Atau misalkan yang ketiga, kita nyewa gedung, apa yang terjadi, apa yang diperlukan, apa konsekuensinya, seperti itu. Jadi setelah dipertimbangkan dengan matang, baru kita choice, memilih satu
keputusan berdasarkan pilihan-pilihan yang ada. Jadi ada 3 pilihan tadi, kita memilih salah satunya. Misalkan kami di SD12 memilih nyewa gedung sendiri. Jadi nanti setelah saya memilih nyewa gedung sendiri, ya sudah, saya menghadapi konsekuensinya, bayar gedung lah dan sebagainya. Jadi setelah kita mengambil keputusan, dicari apa namanya, konsekuensinya kita pertanggungjawabkan. Jadi bebas kita memilih Bapak Ibu, tapi dicari yang resikonya yang paling sedikit. Ya, lanjut. Itu tadi 5 keterampilan sosial emosional menurut Gesell. Lanjut ke materi yang kedua, mindfulness atau kesadaran penuh. Ini diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu dan belas asih. Jadi saya sering sekali menghadapi siswa yang saat belajar itu malah mereka memikirkan hal lain. Kadang-kadang mereka memikirkan di rumah ibunya masak apa ya, atau misalkan di jam matematika malah mereka memikirkan, Bu, kapan ganti baju olahraga, seperti itu. Jadi tidak fokus pada kondisi saat ini. Nah, untuk mindfulness ini, jadi kita berlatih untuk fokus memberikan kesadaran penuh pada kondisi saat ini. Lebih kepada berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran tentang apa yang terjadi saat ini, yang dilihat saat ini. Nah, bagaimana mindfulness ini dapat kita pelajari? Yang pertama, kita dulu sebagai guru, being mindful, berarti kita sendiri menjadi mindfulness dalam kehidupan sehari-hari. Kita terapkan terlebih dahulu, kita sendiri sadar dengan apa yang kita lakukan. Kita mengajar, ya mengajar fokusnya, tidak memikirkan kerjaan yang lain, entah itu bos, atau misalkan memikirkan ANBK, atau memikirkan anak di rumah, seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan sekarang, kita fokus saat sekarang. Jadi kita guru dulu fokus, baru yang kedua, teach mindfully. Maaf ya kalau pengucapannya kurang pas, jadi mohon dimaafkan. Jadi yang kedua itu menerapkan mindfulness dalam praktik pembelajaran. Jadi ketika kita menerapkan mindfulness, kesadaran ketika kita mengadakan pembelajaran. Misalkan ketika bersama anak-anak, kita ajarkan anak-anak untuk mindfulness ini. Kita latih anak-anak untuk mindfulness. Lalu yang ketiga, tips mindfulness. Jadi mengajarkan mindfulness. Ini contohnya seperti saat ini saya dipilih menjadi narasumber untuk mengajarkan Bapak Ibu guru yang hebat untuk menjadi mindfulness. Jadi saat ini saya yakin Bapak Ibu kesadaran penuh untuk mengikuti webinar ini ya Bapak Ibu ya. Karena saya yakin Bapak Ibu juga sudah melatih dirinya untuk mindfulness, untuk sadar penuh menghadapi saat ini. Lalu bagaimana kita dapat melatih mindfulness? Kita melatih diri kita, melatih anak-anak kita. Jadi ada beberapa kegiatan yang bisa kita gunakan untuk melatih mindfulness. Yang pertama dengan menulis jurnal. Jadi menulis apapun pikiran dan perasaan yang muncul saat ini tanpa menilainya. Jadi anak-anak menulis perasaannya, apapun yang dirasakan tanpa menilai perasaan ini jelek atau perasaan ini bagus atau bagaimana. Fokus ke menulis saja. Fokus secara sadar kita menulis perasaan kita. Lalu yang kedua, dengarkan atau mainkan alat musik, rasakan bunyi dan suara yang terdengar. Jadi salah satunya mungkin saya suka Lyodra. Jadi semua orang kayaknya tahu saya suka Lyodra. Jadi saya dengarkan musik yang saya sukai, saya rasakan bunyi atau suara yang saya dengar tentang Lyodra. Lalu yang ketiga tadi berhubungan dengan tadi teknik stop ya Bapak Ibu ya, amati berbagai perasaan-perasaan yang muncul. Jadi kita gunakan teknik stop, berhenti sejenak untuk mengambil napas. Lalu yang keempat, ungkapkan rasa terima tentang 3 hal yang Anda syukuri. Jadi kita cari 3 hal yang kita syukuri. Tidak harus hal besar sebagai PNS atau P3K, tidak harus. Jadi cari 3 hal yang kita bisa syukuri, entah itu kita punya napas, kita sehat hari ini, kita bisa mengoperasikan komputer hari ini, kan bisa disyukuri Bapak Ibu. Atau misalkan saya diberikan kesehatan keluarga, semuanya sehat sehingga tidak keteteran semuanya. Atau mungkin ketika saya bekerja, saya diberikan kelancaran, wifi-nya lancar, seperti itu ya. Jadi 3 hal-hal sederhana yang bisa kita syukuri, fokus ke 3 hal saja, jangan banyak-banyak, cukup 3.
Lalu yang kelima, kita menggambar atau membuat coretan atau mewarnai. Jadi tidak fokus pada hasilnya Bapak Ibu, tapi fokus pada proses kita menggambar, menorehkan kuas atau pensil dengan sadar. Jadi kuncinya adalah dengan sadar. Lalu yang keenam, fokus pada 3 hal yang dapat Anda lihat, dengar, dan rasakan. Contohnya mungkin saat ini Bapak Ibu bisa mendengar saya, fokus, bisa melihat slide dengan baik, atau bisa melihat ada pulpen di sampingnya, atau bisa melihat HP yang ditaruh di atas meja. Fokus ke 3 hal yang bisa dilihat, didengar, dan dirasakan. Lalu yang ketujuh ada teknik body scanning. Jadi lebih kepada bagaimana kita melihat diri kita sendiri secara utuh, apakah ada luka atau misalkan apakah ada perasaan sakit, perasaan marah, kita scanning semua dari atas sampai bawah apa yang kita rasakan atau body kita. Lanjut ke nomor 8, peragangan otot. Ini biasanya guru-guru olahraga, tapi kita juga sebagai guru kelas tidak menutup kemungkinan kita sebagai guru kelas juga mengajak anak-anak untuk peragangan otot yang sederhana. Lalu berjalan dengan sadar. Nah, ini yang masih saya pelajari juga Bapak Ibu, karena kadang saya itu berjalan tapi tidak sadar saya sedang berjalan. Jadi gerasa gerusu gitu loh berjalannya, tanpa sadar sedang berjalan. Kadang-kadang nabrak sesuatu nggak sadar. Jadi kita latih diri kita ketika berjalan, langkah kaki kita, sadari langkah kaki kita, sadari juga tangan kita mengayun, seperti itu ya. Melakukan sesuatu dengan sadar. Mindfulness itu kata kuncinya adalah kesadaran penuh. Nah, lalu apa yang terjadi saat kita berjeda dan melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran? Seperti tadi teknik stopnya, apa yang terjadi? Jadi napas kita semakin terkontrol, mengurangi tingkat stres kita, mendukung juga kekuatan otak kita bagian atas, katanya namanya korteks prefrontal, jadi depan, atas. Berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran. Jadi di kelas kan kadang-kadang anaknya fokusnya 2 menit hilang. Jadi bisa dicoba kita latih anak-anak untuk mindfulness ya Bapak Ibu ya. Jadi latih untuk fokus, konsentrasi, dan kesadarannya dilatih. Seperti tadi kan saya salah satunya contohnya dengan cek konsentrasi pakai ice breaking boleh. Sesekali, jangan sering-sering, nanti materinya tidak terkejar ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita terus ice breaking tapi tidak fokus ke materi, jadi lupa mengajarkan materi. Tiba-tiba sudah ulangan, belum selesai mengajarkan materi seperti itu. Jadi boleh sesekali ice breaking atau di awal sebelum pembelajaran, tapi tidak terlalu menyita banyak waktu. Seperti itu. Lalu ini peta konsepnya Bapak Ibu. Jadi guru, kita sebagai guru, tentu kita sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, bagaimana kita bisa memodelkan apa itu mindfulness, bagaimana kita memodelkan belajar dan juga berkolaborasi dengan guru-guru sejawat untuk menumbuhkan mindfulness dalam diri kita sehingga dapat secara sadar mengembangkan 5 KSE yang tadi saya sampaikan. Jadi kita lihat seperti rumah ya Bapak Ibu, kita menerapkan KSE ini, 5 KSE berdasarkan Gesell dengan penuh kesadaran. Jadi mindfulness ini adalah dasar dalam melaksanakan semua kegiatan, baik itu 5 KSE ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi apa tujuannya kita melakukan 5 KSE dengan kesadaran penuh? Tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan psikologis atau well-being salah satunya. Dan juga tujuannya adalah untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan dapat mendorong peningkatan kompetensi akademik. Jadi tujuan akhir dari 5 KSE dan mindfulness ini adalah mencapai kesejahteraan psikologis atau well-being. Apa itu well-being? Well-being adalah atau kesejahteraan psikologis adalah sebuah kondisi individu yang pertama memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, dan yang terakhir memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Jadi bagaimana hubungannya dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Seperti yang tadi saya sampaikan, salah satu dimensi profil pelajar Pancasila adalah dimensi mandiri. Jadi salah satu sub-elemennya adalah regulasi emosi. Sangat penting kita melatih peserta didik kita untuk
regulasi emosi, mengetahui emosinya dan juga bagaimana mengelola emosi anak-anak seperti itu. Dan ketika kita mencapai well-being kesejahteraan psikologis, tentu lingkungan belajar atau pembelajaran berlangsung dengan aman, nyaman, dan dapat meningkatkan kompetensi akademik. Yang namanya kita belajar, kalau sudah aman, nyaman, anaknya berkesadaran penuh untuk belajar, pasti asungkara tujuan belajarnya juga tercapai dengan baik. Itu. Itu saja Bapak Ibu secara umum materi yang bisa saya sampaikan. Jadi tentu masih banyak kurangnya Bapak Ibu karena saya cari-cari materi ini di internet, tidak ada yang lengkap dan saya yakin materi ini dipelajari di guru penggerak ataupun di PPG. Jadi saya kan belum guru penggerak, jadi saya sadar diri belum bisa menyampaikan materi dengan lengkap. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti mungkin di sesi diskusi, Bapak Ibu yang guru penggerak ataupun dapat materi ini di PPG bisa berbagi ke Tiang. Ya, itu Bapak penyampaian materi dari Tiang. Tentu masih banyak kekurangan Bapak karena dari segi pengalaman dan juga pengetahuan tentang KS ini juga masih sangat minim. Jadi nanti silakan di sesi diskusi kita sama-sama diskusi mengenai materi ini. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke. Baik, terima kasih Bu Dewi yang telah memaparkan materinya. Sangat luar biasa dan inspirasi sekali. Ya. Pada sesi ini saya akan membuka kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silahkan raise hand. Silahkan juga sebutkan nama dan instansi tempat Bapak Ibu bertugas. Oke, baik, silahkan Bapak Ibu. Mari kita berdiskusi bersama. Nanti dibantu juga ya Bapak Ibu. Oh, iya. Baik, silakan. Silakan Bapak. Ibu Atiknya nge-freeze ya? Oh enggak, Iya. berarti Ya. saya yang gini. Baik, Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, Ibu. Wah, ini luar biasa materinya hari ini ya, terkait KSE. Eh, mungkin saya ingin bukan bertanya sih, lebih tepatnya saya ingin memberikan apa, Ibu, sebuah gini. Mungkin Bapak Ibu nanti menjadikan apa, memberikan contoh. Nah, tadi saya ada kan yang POOCH. Puts ya. Ya, yang itu. Nah, tapi tadi Ibu kan beda gininya, apa namanya, kasusnya. Nah, kalau kita Ya. ngambil ya ngambil kasus dari teman guru deh tadi, seperti Bu Nova contohnya, kerjaannya numpuk hari ini dan bla bla bla. Nah, kalau menurut Ibu kalau menggunakan POOCH itu seperti apa gininya? Mungkin diberikan gininya apa? Dari P-nya seperti apa, O-nya, optionnya apa, dan O-nya lagi satu terakhir choice-nya. Nah, seperti itu. Mungkin itu, Bu. Secara apa, bagi Bu dalam melaksanakan KSI itu. Contoh gininya. Ya, siap. ya. Terima kasih Pak Adi. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Supaya sekalian nanti Bu Dewinya mencoba untuk menjawab. Sepertinya tidak ada Bu Dewi. Bagaimana Bu Dewi, siap? Oke, pertanyaan Bapak itu kan tadi menurut saya Bapak ya. Jadi masalah yang dihadapi oleh Bu Nova, saya katakan tadi mungkin saja dihadapi oleh banyak guru di Indonesia ini karena kan kita sebagai guru bukan hanya tugasnya sebagai pengajar atau mengajar di kelas. Kita juga diberikan
tugas yang lain seperti BOS kadang-kadang atau AMBK dan sebagainya. Nah, Bu Nova memiliki masalah hari ini katanya numpuk webinar, pengimbasan dan sebagainya. Jadi problemnya adalah P-nya. Boleh saya izin share screen ya Pak ya? Ya, silakan, silakan. Ya. Oke, Nanti siapa tahu Bu jadi Novanya terinspirasi dia. tidak begitu. Jadi pertama P, problem apa sih masalah kita? Tadi Bu Nova sudah menyampaikan dan saya pun juga punya masalah yang sama. Jadi kita petakan dulu apa masalah kita yang yakni kita dalam waktu yang sesingkat ini di hari Sabtu ternyata kita punya banyak kerjaan seperti itu. Lalu kita cari di option kita menganalisis alternatif pilihan. Jadi dari sekian banyak pekerjaan, menurut saya Bapak ya, kalau pekerjaan itu seperti pakaian yang belum disetrika. Jadi kalau belum disetrika itu terlihat menumpuk, kusut, jadi menggunung seperti itu. Jadi kita rapikan dulu satu persatu, petakan apa saja masalahnya, tulis dulu masalahnya, rapikan. Lalu di bagian option kita pilih yang mana apa namanya kegiatan-kegiatan yang urgent. Jadi sesuaikan waktunya. Misalkan jam 8 sampai jam 9 pengimbasan, lalu jam 10 sampai jam 8 sampai jam 9 pengimbasan misalkan. Jam 10 sampai jam 11 mengikuti webinar. Udah lewat, Jam Bu. 11 sampai misalkan kita ikut suling jar. Jadi kita lihat pilihannya yang mana yang paling urgent. Jadi berdasarkan waktunya dulu ya, pengimbasan, lakukan pengimbasan. Jadi lakukan dengan penuh kesadaran Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang kita melakukan sesuatu masih pikirannya, nanti ada lagi. Jadi jangan dipikirkan dulu ketika kita mengambil satu hal. Ya, itu tips dari saya. Jadi ketika webinar, kalau webinar ini kan Bapak Ibu hanya sebagai peserta. Jadi lakukan yang terbaik ketika misalkan ada kendala, jalani aja sebisanya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada kendala, ya memang setiap kehidupan itu pasti ada saja kendalanya, hal-hal yang tidak terduga. Jadi jalani saja apa yang terjadi. Lalu yang terakhir kalau suling jar itu kan kita pilih yang mana sih kegiatan yang bisa ditunda. Misalkan suling jar, kita jadwalkan jam 11. Ternyata jam 11 itu masih webinar. Jadi kita eh, apa namanya bisa tunda suling jarnya lagi berapa jam atau berapa waktu besok atau lagi 2 hari masih ada waktu sampai tanggal 22 seperti itu. Jadi lebih kepada di option ini kita alternatif pilihannya kita kalau saya sendiri sih kita petakan dulu yang mana yang paling urgent dilakukan. Atau di outcomes juga kita pilih nih yang mana apa sih kalau misalkan saya tidak ikut webinar apa konsekuensinya atau kalau saya tidak ikut pengimbasan apa konsekuensinya. Kalau misalkan hari ini kita tidak ikut suling jar apakah konsekuensinya fatal kan tidak. Jadi cari pilihan-pilihan yang konsekuensinya tidak bisa kita undur lagi harus saat ini dilakukan seperti itu. Kalau outcomes ini kalau silinder kan bisa diundur lagi, bisa masih ada waktu lagi beberapa hari seperti itu. Atau tidak perlu beberapa hari nanti setelah webinar ini kita ambil seperti itu. Lalu di choice kita seperti yang saya katakan tadi, pilih pilihan yang urgent, yang akibatnya tidak terlalu fatal seperti itu, Pak. Jadi petakan masalah-masalahnya dari yang terurgent. Itu Baik, menurut terima saya Bapak. kasih. Jadi Bapak masukkan lagi. Baik, terima kasih Bu. Cukup ya? Ya, luar biasa penjelasannya dari Bu Dewi. Bagaimana Pak Adi? Oh, sudah cukup Bu. Terima Sudah kasih Bu cukup. Dewi. Oke. Terima Silakan kasih Pak bagi yang Adi. lain. Ya, bagi Bapak Ibu yang lain. Oh ya, silakan Ibu Desi yang persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, Bu Ati. Apakah suara saya terdengar? Sudah, Bu Desi? Ya, baik. Terima kasih untuk materinya, Bu Dewi. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama,
Banyak, Pada Bapak. saat teknik stop itu, enggak banyak kok, cuma 2 aja, Bu. Oke, silakan Ibu lanjutkan. Pada saat teknik stop tadi kan ada mengambil jeda dan menyadari nafas. Itu ada ketentuan waktunya atau boleh bebas atau bagaimana? Ya, kemudian pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang kedua, ini untuk emosional kan semua orang punya emosi ya. Nah, bagaimana cara melatih kesadaran sosial emosional ini pada anak-anak? Mungkin di kelas bagaimana contoh penerapannya? Kemudian, apakah kalau misalnya kadang-kadang kan ada anak-anak yang temperamen ya, cepat emosian. Apakah hanya itu saja yang dilatih atau lebih baik semua anak-anak yang ada di kelas? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Desi atas pertanyaannya. Tiang ulang ya, Dewi. Yang pertama, Bu Desi menanyakan pada saat teknik stop tadi, yaitu mengambil jeda dan mengambil nafas, apakah ada ketentuan waktunya atau bebas? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sadari semua orang bahwa memiliki emosional. Nah, jadi ini mungkin mengkhusus maksudnya Bu Desi, bagaimana melatih kemampuan sosial emosional siswa di sekolah. Terus jika misalnya hanya satu anak yang memiliki emosi yang berlebihan, apakah siswa yang lain juga diberikan kayak pencerahan dalam materi atau kemampuan sosial emosional tersebut? Oke, silakan Bu Dewi yang beri kesempatan. Baik, terima kasih Bu Desi atas pertanyaannya. Jadi lumayan susah ya pertanyaannya, tapi menurut filsafat kalau setiap pertanyaan pasti ada jawabannya. Jadi saya coba untuk menjawab. Nanti mungkin kalau masih kurang, mohon bantuan bagi Bapak Ibu yang sudah paham materinya Bapak Ibu. Jadi yang izin menjawab pertanyaan yang pertama, teknik stop itu apakah ada ketentuan waktunya, mengambil napas, mengambil jeda atau menyadari napas itu apakah ada ketentuan waktunya atau bebas. Jadi tadi yang jelaskan, maaf, teknik stop itu kan mengambil jeda dan menyadari napas. Jadi ketika kita mengalami beberapa emosi yang tidak bisa kita kendalikan, jadi kita belajar untuk teknik stop dengan cara berhenti sejenak dan ambil napas dalam. Jadi berapa lama kita mengambil napas? Selama yang diperlukan, menurut saya ya, selama yang diperlukan agar emosi yang kita rasakan bisa diredam atau misalkan bisa kita mengelola emosi kita, Bapak Ibu. Jadi menurut saya berhentinya sejenak, sejenak itu seberapa menit, seberapa detik, seberapa jam. Jadi sejauh kapan Bapak Ibu merasa tenang. Jadi ketika berhenti, mata dipejamkan, diambil nafas dalam, amati sensasi yang dirasakan, itu hembuskan lagi. Lalu ketika kita masih merasa emosi kita belum terkelola dengan baik, belum bisa manajemen diri sehingga emosi kita masih kita rasakan, jadi boleh kita ulangi lagi sampai kita merasa lebih tenang. Jadi kan teknik ini kan sebenarnya mengambil sejenak, berhenti sejenak untuk mengambil nafas. Jadi menyadari nafas. Jadi lakukan seberapa lama pun, yang penting Bapak Ibu lakukan dengan sadar, dengan penuh kesadaran. Ya, jangan sampai ketika kita stres, kita stop, kita main HP atau kita stop, tidak fokus lagi dengan apa yang kita rasakan. Jadi kata kuncinya adalah fokus, lakukan dengan penuh kesadaran sampai bisa memanajemen emosi yang dirasakan. Itu ya, itu menurut dia nanti mungkin ditambahkan oleh teman-teman. Yang kedua, contoh penerapan di kelas. Apakah semua dilatih atau apa satu orang yang emosi itu saja? Menurut saya yang pertama contoh penerapan di kelas tadi yang sudah sampaikan. Bentar ya. Yang share lagi ya. Contoh penerapannya nih.
Niki secara umum. Maaf ya. Ya, ini. Jadi secara umum ini bisa dilakukan di kelas Bapak Ibu. Jadi misalkan teknik stopnya sesekali kita ajak anak-anak untuk stop, untuk mengambil napas, atau misalkan yang ini, ya ini secara eksplisit seperti maaf. Ini sih. Ya, yang ini Bapak Ibu. Jadi tadi slideshow ya. Ini kan tadi bisa saja kita lakukan ini di kelas Bapak Ibu. Jadi sesekali kita ajak murid kita untuk buat jurnal atau mendengarkan musik. Kalau saya pernah menerapkan mendengarkan musik renungan. Jadi saya hidupkan apa namanya musik, lalu saya matikan semua peralatan yang menghasilkan suara, saya buat tenang. Jadi di saat tenang itu saya berikan motivasi-motivasi pada anak-anak. Jadi dulu di SD 14 kan saya pernah sampai anaknya menangis. Kadang-kadang kita kasih renungan tentang orang tua atau tentang motivasi-motivasi anak-anak kita belajar. Atau bisa juga kita pakai teknik stop ke anak juga. Sekali ketika kita lihat kelasnya mulai rusuh, mulai banyak yang tidak fokus, kita pakai teknik stop ini. Sempat juga Bu Ayu cerita di kelas 1 pernah katanya memakai teknik stop ini ketika anak-anaknya disuruh diam, matanya dipejamkan. Jadi ketika mata dipejamkan itu Bu Ayu memberikan motivasi atau memberikan pengumuman. Jadi boleh pilih yang mana saja diterapkan di kelas. Secara umum ya di kelas semua orang. Nah, ketika bagaimana kalau ada satu orang yang meluapkan emosinya secara berlebihan, satu orang saja. Kalau satu orang saja, saya lebih kepada pendekatan kita ke orang tersebut, ke anak tersebut, fokus ke emosi anak tersebut. Lalu kan kita juga pernah belajar tentang disiplin positif, segitiga restitusi itu bisa kita terapkan kepada anak-anak yang bermasalah, bukan bermasalah, yang memiliki masalah tersebut. Jadi kita bisa fokus ke anak tersebut untuk melakukan segitiga restitusi. Itu sih menurut saya. Jadi mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu, boleh dipersilakan. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin menambahkan dari jawaban atau pemaparan Ibu Sadewi. Di sini dalam mengambil nafas itu sesuai kebutuhan Bapak Ibu kembali. Jika memang merasa belum tenang atau belum mencapai yang Ibu inginkan, bisa dilakukan berulang-ulang. Jadi tidak ada patokan waktunya, saya 5 menit harus tenang, tidak ada. Ini Ibu juga kan setiap orang beda-beda waktunya untuk meregulasi diri, untuk mengolah emosinya. Jadi ada orang yang marah, cukup dia mukul-mukul meja udah hilang emosinya. Jadi ada juga setiap, itu pentingnya kita menyadari emosi di awal, kita menyadari diri kita sendiri Bapak Ibu. Jadi setiap orang punya caranya sendiri untuk mengelola emosinya. Salah satunya tadi dengan teknik stop. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak cocok dengan teknik stop, bisa dengan teknik yang Bapak Ibu memang kuasai atau Bapak Ibu sudah biasa memakainya. Misalkan saya kalau grogi terlihat dari cepatnya saya berbicara. Jadi kalau saya mulai grogi, saya mulai mengatur nafas biar suara saya agak lambat seperti itu ya. Jadi setiap orang punya waktu ataupun cara mengenali emosi atau mengelola emosinya sendiri Bapak Ibu. Jadi tidak fokus, tidak berpatokan pada stop saja. Itu saja sih. Ya, jadi kembali ke masing-masing pribadi Bu Dewi ya. Ada tadi dengan mengetok-ngetok meja, ada mungkin dengan diam saja, ada yang mungkin dengan ngobrol sendiri, yang di cermin gitu. Kalau saya biasanya di jalan, pas waktu perjalanan ngomong sendiri. Tapi, oh ya.
Ya. Ini lagi. Ya, silakan Pak Komang Arya yang beri kesempatan. Terima kasih Bu Ati, mohon izin Bu narasumber, ini sangat menarik sekali diskusi kita pada siang hari ini. Saya ingin menambahkan sedikit yang pernah saya lakukan, mungkin bisa menjadi referensi teman-teman gitu nih. Jadi dalam teknik stop ini kita tidak ada batasan waktu, benar sekali sesuai dengan keperluan kita. Dan saya sering menggunakan di awal pembelajaran ataupun di akhir pembelajaran. Teknik stop ini juga kita bisa korelasikan ataupun kita gabungkan dengan refleksi, merefleksikan diri, merenungkan diri, apa yang sudah kita lakukan, apa yang akan kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan, seperti itu. Kemudian guru juga harus belajar menyampaikan kata-kata positif, menyampaikan improvisasi ataupun dalam bayangan peserta didik itu terarah, jangan sampai nanti kesana kemari jauh melenceng, sehingga guru wajib memfasilitasi peserta didik kita saat menerapkan teknik stop. Dan saya setuju juga dalam teknik stop, ini saran saya saja, jangan saat kita dalam pembelajaran, di pertengahan pembelajaran tiba-tiba stop gitu. Nah, di situ terkadang anak-anak sedang sedang kreativitasnya sedang tinggi, sedang berpikir bagaimana caranya menyelesaikan suatu masalah ataupun tugas yang telah diberikan. Sehingga itu yang bisa saya tambahkan sedikit yang pernah saya lakukan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bu narasumber dan moderator. Terima kasih Pak Komang. Jadi Pak Komang ini salah satu guru penggerak, jadi sudah sangat bagus di bidang KSE ya Pak. Pak ya, terima kasih Pak Komang. Ya, terima kasih Pak Komang. Luar biasa sekali tambahan ilmu yang secara tidak langsung sudah diberikan ke kita semuanya. Oke, untuk Bapak Ibu yang lain, Bu Desi, bagaimana? Sudah? Ya, terima kasih. Pemaparan sudah cukup jelas. Terima kasih juga untuk Pak Komang untuk tambahannya. Terima kasih. Oke. Sepertinya sudah nih Bapak Ibu ya, karena juga mengingat waktu sudah lumayan kita gunakan dalam acara webinar. Ya, baiklah Bapak Ibu semua, yang dapat kita simpulkan dari sesi diskusi hari ini adalah terdapat 5 keterampilan sosial emosional menurut Kessel, yaitu 1. Kesadaran diri, 2. Manajemen diri, 3. Kesadaran sosial, 4. Keterampilan berelasi, dan 5. Membuat keputusan yang bertanggung jawab. Lalu ada juga mindfulness atau kesadaran penuh. Nah, jadi apakah itu mindfulness? Mindfulness adalah dasar untuk melakukan KSE atau keterampilan sosial emosional, sehingga terbentuk well-being. Well-being itu adalah kesejahteraan psikologis. Nah, jadi KSE ini sangat penting dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas. KSE juga mencakup kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi, berinteraksi dengan orang lain, serta membangun hubungan yang positif. Dengan integrasi KSE dalam kurikulum, pembelajaran dapat menjadi lebih holistik dan efektif. Dan juga menghasilkan siswa yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga mampu berinteraksi dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Ya, jadi kita tidak hanya menuntut anak cerdas secara akademis, yaitu di pelajaran, namun juga berinteraksi dan berkontribusi bagaimana dia nantinya di dalam masyarakat. Baik, terima kasih dan apresiasi untuk pembicara kita yang telah berbagi ilmu. Saya juga mengapresiasi seluruh Bapak Ibu yang telah hadir, mengikuti dan menyimak dengan sangat antusias. Saya Nilo Putuswartiningsih selaku moderator sesi diskusi hari ini pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Sesi saya kembalikan kepada MC. Silakan Pak Komang Arya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Ibu Putu Suarningsih dan Bu Sadewi. Bapak Ibu hebat, untuk mengapresiasi silahkan mengirimkan reaction dalam sesi kita akhir ini. Jadi bagaimana reaksi Bapak Ibu setelah mendapatkan materi KSE ini? Silahkan Bapak Ibu. Baik, ada yang mengirim jantung ya, hati, ya, ada yang bertepuk tangan, ya, ada yang senyum,